Shalom kasih Kristus, salam tahun 2023, waktunya mengalami terobosan. Saya percaya kita semua sudah mulai mengerti tentang otoritas yang Tuhan berikan pada kita. Sehingga dengan pemahaman dan pengertian yang diterima dapat memunculkan harapan-harapan baru untuk mengalami terobosan. Mari bawa hidup kita untuk tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman yang kita terima dapat dipahami dengan benar dan hidup yang dijalani tidak sia-sia. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau kesempatan hari ini Engkau terus mengisi iman percaya kami dengan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, kami yang menerima diberikan pencerahan, diberikan kekuatan, sehingga iman percaya kami semakin kokoh dan kuat di dalam Engkau. Tentunya kami mampu menghadapi berbagai macam tantangan yang akan kami jalani dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga minta kepadamu agar kami mampu membawa hidup kami tidak melakukan hal yang sia-sia, melainkan membawa hidup yang lebih efisien dan efektif Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema hidup menjadi efektif. Terdapat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 2, demikian firman Tuhan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Hidup yang kita jalani di zaman yang serba modern ini begitu luas sekali. Bila diumpamakan bagaikan luasnya samudera, dalam mengarunginya tergantung sudut pandang orang yang melakukannya. Sesungguhnya hal ini dapat dilakukan dan dikerjakan dengan efektif bila kita dalam menjalaninya memiliki dan memahami arti hidup dan tujuannya dengan jelas. Bila kekasih Kristus mengerti arti hidup dan tujuannya, maka hidup yang kita jalani akan lebih mudah dalam menerimanya, walau banyak jalan-jalan curam dan bukit-bukit terjal yang harus dilalui. Saat ini mungkin kekasih Kristus sedang masuk dalam keadaan perekonomian yang baik atau berhasil. Keberhasilan ini sesungguhnya tidak tiba-tiba muncul sendirinya, melainkan hasil proses dari apa yang telah kekasih Kristus jalani sebelumnya. Keberhasilan yang diraih sepertinya terlihat alami, di mana kekasih Kristus kerja keras, rajin, dan sebagainya. Sesungguhnya di balik semua yang diraih dan dinikmati oleh kekasih Kristus, ada andil dari satu oknum yang selalu menepati dan tidak pernah ingkar janji, yaitu Bapa Surgawi. Bapa Surgawi tidak pernah lupa terhadap janji semulanya pada waktu Ia menciptakan langit, bumi, dan manusia yang diberi mandat untuk berkuasa, menjaga, mengatur, merawat, memelihara, memperhatikan. Bahkan bukan hanya apa yang manusia miliki dan nikmati saja, tetapi juga apa yang ada di sekitar manusia, terjadi kesinambungan atau kelestarian. Bapa Surgawi dalam menciptakan seluruh ciptaannya telah memberikan sistem kekuasaan pada ciptaannya masing-masing. Hal ini diberikan oleh Tuhan kepada ciptaannya agar hidup yang dijalaninya menjadi efektif. Hidup menjadi efektif karena kita mengetahui identitas kita. Dengan mengetahui identitas diri, yaitu siapa kita dalam Tuhan, maka akan muncul keinginan lebih dalam untuk mengetahui potensi atau kemampuan diri sendiri. Bila sikap seperti ini muncul secara kuat dalam hidup kita, maka hidup yang kita jalani akan lebih terarah dan tidak bercabang kemana-mana, sehingga hidup menjadi efektif. Tidak ada orang yang dapat menjalani hidupnya secara efektif dengan memiliki keinginan hidup secara terus-menerus menjadi orang lain. Tuhan menciptakan kita spesial di mana masing-masing dari setiap kita memiliki keunikannya sendiri. Hanya kita yang bisa melaksanakan tugas yang dirancang Allah bagi kita. Jika kita ingin menjadi orang lain, siapa yang akan melakukan yang telah direncanakan Tuhan untuk hidup kita? Tuhan menciptakan kita itu spesial, tentunya dalam membentuk dan memproses diri kita sampai jadi. Tuhan tidak akan memberikan peristiwa-peristiwa sebagai proses kehidupan yang tidak sesuai dengan ukuran atau kemampuan kita. Kasih Kristus, kita harus ingat
di mana dalam diri kita tertanam benih yang mampu bertarung untuk menembus indung telur sehingga lahirlah kita di muka bumi. Jika benih tidak mampu untuk mengalahkan, maka tidak ada diri kita pada saat ini. Jadi, dengan mencari tahu dan mengenal siapa kita dalam Tuhan akan membawa kita hidup menjadi efektif. Karena kita akan lebih memahami arti dan tujuan hidup seperti rencana Tuhan semula. Otoritas yang Tuhan berikan pada diri kita memiliki sifat tanggung jawab. Hidup yang kita jalani akan menjadi efektif bila tanggung jawab yang diletakkan pada pundak kita dikerjakan dengan baik. Setiap kita diberi tugas dan tanggung jawab masing-masing. Apabila kita mampu menyikapi segala apa yang terjadi dalam hidup kita, berarti kita akan dibawa pada jenjang yang lebih tinggi. Tuhan sebagai pemberi otoritas berkehendak agar kita dapat menjalankan tugas sebagaimana yang sudah ditaruh. Sikap ini harus kita terima dan kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Sebab kelak Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari apa yang telah Ia percayakan pada kita. Melakukan tanggung jawab menjadikan hidup kita bergairah dan semangat karena menghidupkan pengharapan, memunculkan kreativitas dan kemampuan diri lebih baik. Jadi, otoritas yang Tuhan berikan membawa hidup kita agar bertanggung jawab. Tanggung jawab juga sesungguhnya menjadikan dan mendorong kita untuk memiliki kehidupan yang efektif. Karena dari ini akan dapat mengatur waktu dan pekerjaan yang dikerjakan menjadi efektif dan efisien. Kasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman hari ini. Engkau menyegarkan rohani kami dan membawa iman percaya kami untuk semakin kuat di dalam Engkau. Sehingga hidup yang kami jalani bukanlah hidup yang sembarang dengan membuang-buang waktu yang ada, tetapi kami mempergunakan sebaik mungkin. Kami melakukan hidup ini dan menjalani hidup ini seefektif dan seefisien mungkin agar terus makin kuat di dalam Engkau. Sehingga kami mengalami terobosan di berbagai macam sisi kehidupan. Tuhan, terima kasih. Biarlah apa yang Tuhan sudah taruh dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami menjadi sesuatu yang terus bertumbuh dan menghasilkan buah sebagaimana apa yang Tuhan harapkan. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua menjadi kenyataan dalam hidup dan keluarga kami. Haleluya. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih yang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.